Shalom families, selamat pagi semua. Hari ini saya ingin sedikit membagikan, sedikit sharing tentang breakthrough dan bagaimana breakthrough ini mengubah hidup saya. Tetapi saya juga nggak tahu apa yang families, keluarga dalam Tuhan sedang alami saat-saat ini. Tetapi yang saya tahu banyak orang yang sedang merasakan kesepian, banyak orang sedang merasa kecewa, banyak orang sedang merasa sedih dalam hidupnya. Dan tapi saya percaya waktu kita ada di dalam Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Bapa itu setia dalam menemani kita. Dan saya percaya walaupun families, brother and sister ada di dalam BNN, tetapi kalian tidak pernah sendirian. Tuhan itu seringkali membawa orang-orang yang baik, dan Tuhan seringkali selalu menuntun kita di arah yang benar. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu di mana kami bisa datang, di mana kami bisa menyembah Engkau, di mana kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bapa, biar Engkau memberikan kami masing-masing hati yang lembut ya Tuhan, hati yang mudah dirubah, hati yang mudah diingatkan, hati yang mudah untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Bapa, biar Engkau yang pulihkan hati masing-masing kami Tuhan, supaya kami dapat hidup dalam kemenangan, supaya kami dapat hidup akurat Tuhan, seperti apa yang Kau inginkan. Apapun yang kami sudah kerjakan, seperti apa kami jatuh, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia. Dan waktu kami datang ke kaki-Mu Tuhan, bahwa Engkau pasti akan mengampuni segala kesalahan kami dan membawa kami dari posisi yang bawah, Kau bangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan berkati pagi hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom sekali lagi brother and sister. Saya hari ini, ya seperti tadi saya bilang, saya ingin sharing tentang breakthrough. Dan saya akan mulai ini dengan kesaksian hidup saya. Dan bagaimana Tuhan itu bisa memulihkan saya, dan saya juga percaya bahwa Tuhan itu juga sanggup memulihkan brother and sister di sana. Waktu saya kecil, saya adalah anak yang struggling di dalam sekolahan. Sulit sekali untuk saya waktu itu mendapat nilai-nilai yang bagus gitu. Dan waktu saya dewasa, setelah saya membaca banyak buku, akhirnya saya baru mengerti kenapa seperti itu. Karena rupanya saya adalah tipe orang yang sangat visual. Saya senang untuk nonton misalnya, saya senang waktu belajar untuk menggunakan gambar-gambar. Tetapi pada waktu saat itu, guru kan selalu ngomong gitu ya. Sehingga sulit sekali untuk saya menangkap apa ngomongan mereka, sulit sekali untuk saya konsentrasi. Sehingga akibatnya waktu saya sekolah saya juga sangat struggling, sangat kesulitan. Waktu saya umur 14 tahun, saya dikirim ke luar negeri dan saya hidup masuk asrama. Waktu itu saya berpikir sebagai anak muda saat itu ya, saya berpikir wah pasti teman-teman yang keren adalah teman-teman yang nakal, teman-teman yang preman. Karena kalau misalnya kita memiliki teman-teman seperti itu, nggak ada yang berani ganggu kita gitu, nggak ada yang berani bully. Kita pasti bisa melawan gitu kan. Dan memang waktu saat itu, waktu saya umur SMP, SMA, saya adalah salah satu yang ditakuti di sekolahan gitu. Jadi anak-anak bule juga takut untuk macam-macam gitu, karena teman-teman saya itu. Dan setelah saya lulus SMA, saya masuk ke kehidupan yang lebih parah lagi gitu. Karena kan waktu universitas otomatis sudah lebih bebas ya. Sehingga saya akhirnya memiliki teman-teman yang preman, yang gangster gitu. Dan itu yang membuat saya juga jadi lebih ditakutin. Kalau misalnya saya pergi clubbing, saya nggak usah ngantri, saya bisa jalan masuk gitu. Sehingga bagi saya itu wah itu keren banget tuh kehidupan yang saya idolakan gitu kan ya. Tetapi dari teman-teman itu juga itu yang akhirnya memulai saya untuk masuk ke dalam obat-obatan gitu. Jadi saya waktu saat itu saya juga pernah menggunakan macam-macam obat-obatan, mulai dari marijuana, ekstasi dan lain-lain gitu, sampai LSD, kokain dan lain-lain. Dan saya menggunakan obat-obatan ini selama beberapa tahun.
mungkin sekitar 2-3 tahun gitu ya. Dan selain itu saya juga mulai dari umur 18 tahun saya juga merokok. Selama 6 tahun saya terus-menerus merokok, dan kadang-kadang kalau misalnya pergi clubbing saya bisa habis 1 sampai 2 pak per hari gitu ya. Dan tetapi yang puji Tuhan adalah setelah 15 tahun kemudian saya tidak berasa sih, maksudnya 15 tahun bertobat, saya tidak merasakan lagi ada keinginan itu. Ada keinginan untuk merokok, ada keinginan untuk menggunakan obat-obatan. Jadi saya bisa melihat bahwa kita itu sanggup untuk pulih, kita itu sanggup untuk menang, kita itu sanggup untuk bebas dari apapun yang dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi itu semua awalnya dimulai dari mana gitu pertanyaannya. Waktu di saya zaman dulu itu dimulai dari breakthrough gitu, dari terobosan. Terobosan itu apa gitu. Jadi rupanya kalau di dalam kata breakthrough itu ada 2 suku kata. Ya, ada kata break dan juga ada kata through. Jadi rupanya tidak mungkin bisa ada terobosan apabila tidak ada break, tidak ada patah dulu gitu. Dan waktu itu saya mengalami patah itu gitu. Setelah waktu saya mengalami enlightenment, pikiran saya mulai terbuka, saya berpikir gitu, wah hidup saya kacau juga ya gitu. Saya udah umur segini, sekolah saya belum lulus juga, universitas saya belum lulus juga gitu. Lalu saya lihat adik saya waktu itu udah mau lulus, sehingga saya juga berasa, waduh saya mesti bener-bener ngeberesin hidup saya nih, kalau kecuali saya mau hidup seperti ini terus gitu. Saya mau memiliki kehidupan yang gagal lah gitu ya, jadi yang tidak bermanfaat. Nah, waktu itu saya mulai mereview hidup saya, dan saya berpikir, wah saya harus melakukan sesuatu dalam hidup saya. Saya harus beresin hidup saya. Dan akhirnya saya sendiri gitu. Saya sendiri karena saya memang waktu itu tinggal di luar negeri sendirian. Saya pergi untuk ke universitas sendirian, saya mulai beresin, saya punya subjek, saya mulai ganti waktu itu jurusan saya, karena waktu pertama saya masuk ke teknik mesin yang saya tidak terlalu sukain, sehingga saya ganti subjek saya menjadi teknik sipil. Lalu saya mulai beresin, saya punya subjek-subjek, jurusan saya beresin. Lalu setelah saya masuk ke teknik sipil, saya juga mulai cari teman-teman yang baru. Saya lihat, oh ini ada teman-teman yang sepertinya anak-anaknya pinter gitu kan ya. Anak-anak yang mungkin kalau dulu saya rasa anak-anak itu adalah anak-anak yang culun, anak-anak yang tidak mau saya temenin. Tetapi dalam kondisi sekarang ini saya temenin mereka, karena saya tahu untuk saya bisa lulus, saya perlu bergaul dengan mereka, saya perlu tahu kebiasaan mereka seperti apa, saya perlu sehari-hari dengan mereka gitu. Karena seperti firman Tuhan bilang di Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, dan tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita lihat itu ada 2 pilihan orang. Kita mau menjadi orang yang bijak atau kita menjadi orang yang malang. Dan itu semua bergantung dari teman siapa yang kita pilih. Dan waktu saat itu saya memilih untuk mencari teman-teman yang benar. Saya meninggalkan teman-teman saya yang lama, dan saya akhirnya lulus sekolah. Tetapi yang saya mau kembali adalah ke cerita mengenai breakthrough gitu. Kenapa sih saya bisa waktu itu merasa breakthrough gitu, dan firman-nya itu di mana mengenai breakthrough ini? Itu bisa kita lihat di salah satu khotbah yang terpenting dari Tuhan Yesus itu sendiri. Itu adalah khotbah di bukit di Matius 5 ayat 3 sampai 5 yang hari ini akan saya ambil. Di dalam breakthrough itu ada 3 tahap remuk gitu ya, Tuhan Yesus sebutkan. Di ayat 3 itu berbicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga gitu. Jadi untuk pertama kita bisa memiliki breakthrough, kita harus merasa miskin di hadapan Tuhan. Miskin ini bukan berarti kita tidak punya materi, tidak punya uang gitu ya. Miskin ini ngomong tentang miskin secara rohani. Kita merasa saya hancur banget Tuhan.
hidup saya ini payah banget nih, saya udah mulai gak jelas Tuhan hidup saya nih. Dan itu awalnya harus dimulai dari kerendahan hati. Waktu kita ada kerendahan hati, waktu kita merasa miskin, waktu kita merasa remuk hati, waktu kita merasa patah hati. Dan dahsyatnya itu, Tuhan itu bilang di Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu bilang bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi waktu kita patah hati, waktu kita merasa miskin di hadapan Tuhan, Tuhan itu dekat dengan kita. Dan saya mengalami sendiri, waktu saya breakthrough, waktu saya di kamar, waktu saya pikir, aduh Tuhan, hidup saya berantakan banget ya Tuhan, gimana saya ngeberesin ya? Saya berasa banget bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya saat itu. Jadi waktu saya bisa pergi ke universitas gitu ngeberesin, saya sebenarnya bukan saya sendirian. Sepertinya saya sendirian, tapi Tuhan itu Dia yang menemani saya untuk saya pergi ke sana, untuk saya beresin dan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ternyata waktu saya ngobrol sama gurunya, dia bisa kasih saya subjek, bisa kasih saya masukan apa yang harus saya kerjakan. Jadi dia itu yang menuntun langkah-langkah saya sehingga saya bisa mengubah hidup saya gitu. Jadi saya merasakan banget gitu bahwa Tuhan itu memang dekat banget sama orang-orang yang sedang dalam kondisi patah hati, orang-orang yang dalam kondisi remuk. Tuhan itu dekat banget. Dan janjinya Dia adalah, dan di ayat Matius 5 ayat 3 ini berkata, waktu kita miskin di hadapan Allah, kita adalah pemilik kerajaan sorga, empunya kerajaan sorga. Kenapa bisa seperti itu? Karena rupanya Tuhan itu juga berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu adalah janji yang luar biasa. Jadi waktu kita mengaku dosa, waktu kita bilang Tuhan, saya salah, saya jatuh Tuhan, dan Tuhan itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita. Jadi kita juga tidak usah ada rasa tertuduh, rasa takut untuk datang ke Tuhan. Kita juga tidak usah ada rasa selalu kecewa dengan diri kita, karena Dia mengampuni segala dosa kita dan Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan saya rasakan sendiri bagaimana Tuhan itu setia dan adil. Karena di waktu saya berubah, Tuhan itu tidak pernah ngungkit-ngungkit. Lain kayak mungkin banyak orang di dunia ini suka ngungkit-ngungkit. Dulu kamu payah ya, dulu kamu ini ya, kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu. Tapi Tuhan tuh tidak pernah seperti itu. Dia selalu membangun, selalu mendorong, selalu akhirnya bagaimana kita bisa hidup menang itu karena Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan saya benar-benar merasakan sekali. Dan di ayat berikutnya, di Matius 5 ayat 4, di situ Tuhan berbicara, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan duka cita ini ngomong tentang godly sorrow ya, kesedihan dari Tuhan yang membawa kepada pertobatan. Karena ini kita juga bisa melihat di 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi ada dua beda duka cita itu. Ada duka cita yang dari Allah yang membawa kepada pertobatan, tetapi juga ada duka cita yang dari dunia yang akhirnya membawa kita kepada kematian. Yang saya juga banyak lihat ya di akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini, banyak anak-anak muda yang depresi, yang kecewa dengan hidupnya gitu. Dan itu membawa kepada kematian. Tetapi beda dengan pertobatan, itu adalah duka cita yang dari Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang akan membawa kita kepada pertobatan dan membawa kita kepada keselamatan.
Jadi families pada pagi hari ini kita harus cari, kita harus remuk hati, kita harus cari duka cita itu, sedih untuk hidup kita. Karena janjinya mereka akan dihibur. Di Matius 5 ayat 4. Di situ dibilang, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Gitu. Jadi kita akan diberikan kelegaan, kita akan diberikan teman-teman, kita akan diberikan orang yang bisa membantu kita untuk bisa meluruskan hidup kita. Nah, itu adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu adalah dahsyat. Dan di ayat berikutnya, di Matius 5 ayat 5, di situ juga berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kita lihat di sini lemah lembut ya, karena kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28 dan ayat 30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun di sini berbicara bahwa Dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita itu harus belajar memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut ini bukan berarti kita lemah gemulai, kita bisa dibully, kita bisa dijahatin, kita orang yang lemah gemulai gitu. Bukan berarti seperti itu. Kata lemah lembut ini ngomong tentang hati yang mau dibentuk, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau ditegur. Jujur aja di zaman-zaman ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa ditegur. Banyak orang yang hatinya keras gitu. Tetapi Tuhan itu bilang bahwa kita itu harus memiliki hati yang lemah lembut. Karena janji Tuhan adalah karena mereka akan memiliki bumi. Itu kata Tuhan. Waktu kita memiliki hati yang lemah lembut, maka kita itu diberikan ketenangan. Kita itu tidak ada pertikaian dalam hidup kita. Kita selalu akan ada jalan keluar asal kita taat menjalankannya. Jadi kalau kita lihat di dalam 3 firman ini, bahwa kita itu memang harus remuk, kita itu harus miskin di hadapan Allah, lalu kita juga harus mulai dari miskin, berikutnya kita duka cita dengan hidup kita. Kita melihat, aduh Tuhan, hidup saya udah kacau banget ya Tuhan, saya harus bereskan hidup saya. Lalu setelah itu kita diberikan hati yang lemah lembut, atau kita juga melembutkan hati kita sehingga Tuhan bisa mengubah hati kita. Tuhan bisa beracara dalam hati kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berubah. Karena itu yang saya alami di saat-saat itu. Bagaimana breakthrough itu memampukan saya untuk bisa membereskan hidup saya, memampukan saya untuk bisa meninggalkan teman-teman saya yang tidak ya bisa dibilang tidak bermanfaat sih teman-teman itu ya. Saya memutuskan untuk meninggalkan mereka, ganti kontak telepon sehingga saya nggak bisa dihubungi lagi oleh mereka. Mereka pun nggak tahu saya ada di mana gitu. Lalu saya mulai cari teman-teman yang baru, saya beresin hidup saya pergi ke sekolahan, saya urus izin saya satu persatu, jurusan saya beresin juga, saya beresin satu persatu. Lalu saya juga cari teman-teman yang bisa membantu untuk saya bisa lulus, dan akhirnya saya bisa lulus, dan saya lihat bagaimana Tuhan itu beracara dalam hidup saya sehingga Dia bukan hanya memulihkan saya dari sisi pendidikan. Setelah saya lulus, saya kerja, saya bisa ternyata bisa berfungsi di dalam kantor, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan itu setia dan adil. Dan saya harap semoga sharing dan kesaksian ini bisa bermanfaat untuk families di BNN semua. Dan saya berharap juga kalian bisa menang dan juga bisa meluruskan hidup kalian. Karena hidup kita itu hanya ada di tangan kita sendiri. Jadi tidak ada gunanya kita menyalahkan orang lain, tidak ada gunanya
akhirnya kita menyalahkan orang tua kita. Tetapi biar kita merenungkan firman pada pagi hari ini, dan kita berusaha untuk bagaimana firman ini meluruskan, membereskan hidup kita, dan kita juga bisa, setelah kita breakthrough, kita bisa taat untuk menjalaninya. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh taat, waktu kita sungguh-sungguh berjalan untuk ngeberesin, maka hidup kita pasti beres. Pasti akan selalu ada jalan keluar, bahkan selalu ada pertolongan, sehingga kita yang dulunya kesannya gagal, tetapi kita bisa menjadi pribadi bukan yang gagal, tapi menjadi pribadi yang menang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.